Apa sebenarnya rahasia Masjid Al-Aqsa hingga semua bangsa ingin memilikinya, bahkan hingga akhir zaman? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah gemuruh dunia modern, konflik politik, dan perang yang tiada henti, ada satu tempat suci yang selalu menjadi pusat perebutan sepanjang sejarah, yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, hingga masa sekarang. Masjid Al-Aqsa tak pernah sepi dari konflik dan konspirasi. Mengapa? Apa rahasia besar Masjid Al-Aqsa? Kenapa semua bangsa menginginkannya? Dan bagaimana peran Masjid Al-Aqsa di akhir zaman? Inilah rahasia Masjid Al-Aqsa di akhir zaman. Kenapa menjadi rebutan dunia? Masjid Al-Aqsa terletak di kota tua Yerusalem. Dalam bahasa Arab, Al-Aqsa berarti yang paling jauh, karena pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid ini adalah masjid terjauh dari Mekah. Diabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini menegaskan, Al-Aqsa adalah bagian penting dari ibadah umat Islam. Wilayah sekitarnya penuh berkah, Syam dan Palestina. Tahukah sahabat beriman, sebelum turun perintah sholat menghadap ke Ka'bah, Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam sejak awal risalah Nabi. Sejarah Masjid Al-Aqsa dan para Nabi. Yang pertama, dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dalam riwayat disebutkan, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam, lalu direnovasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedangkan Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu direnovasi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa adalah selisih waktu 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Lalu dari sana naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menegaskan bahwa Al-Aqsa adalah gerbang langit, tempat awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tempat dakwah para nabi Bani Israel. Seperti sebagai berikut. Nabi Dawud alaihissalam menaklukkan Yerusalem dan menjadikan pusat pemerintahan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam membangun haikal kompleks di atasnya untuk ibadah. Serta Nabi Zakaria, Yahya hingga Nabi Isa alaihissalam berdakwah di wilayah ini. Mengapa Al-Aqsa menjadi rebutan dunia? Yang pertama, Yahudi. Bagi Yahudi, Al-Aqsa, Temple Mount adalah lokasi kuil Sulaiman, Solomon Temple, yang mereka yakini akan dibangun kembali untuk menyambut Mesias versi mereka. Mereka percaya pembangunan Three Temple akan memunculkan Mesias, Dajjal dalam Islam, yang akan memimpin dunia. Yang kedua, Nasrani, Kristen. Bagi Kristen, Yerusalem adalah tempat Yesus disalib dan bangkit. Mereka percaya kembalinya Yesus akan terjadi di Yerusalem. Terakhir, Islam. Bagi umat Islam, Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tanah para nabi, dan tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
serta akan menjadi pusat kekuatan umat Islam di akhir zaman. Ada beberapa peran Al-Aqsa di akhir zaman. Yang pertama, tempat berkumpul pasukan Islam. Rasulullah bersabda, "Akan ada satu kelompok dari umatku yang terus berperang di atas kebenaran, menang hingga hari kiamat. Mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Artinya, pasukan Al-Aqsa, Palestina akan menjadi benteng akhir zaman. Yang kedua, tempat dibayatnya Imam Mahdi. Beberapa riwayat menunjukkan setelah Imam Mahdi dibayat di Mekkah, beliau akan memimpin umat menuju Syam dan Palestina. Inilah perang besar melawan Yahudi akan berakhir dengan pembebasan Al-Aqsa. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah bersabda, "Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih, Damaskus, lalu menuju Baitul Maqdis." Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di Bab Lut, dekat Yerusalem, dan memimpin sholat di Al-Aqsa bersama Imam Mahdi. Inilah konspirasi penghancuran dan penguasaan Al-Aqsa. Hingga hari ini, Yahudi terus menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa untuk melemahkan pondasinya. Mereka menyiapkan pembangunan Third Temple, serta dukungan politik global kepada Israel semakin kuat. Namun Allah telah menjanjikan, diabadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Quran surah Ali Imran ayat 54. Lalu apakah kita sedang mendekati masa itu? Tanda-tanda akhir zaman terkait Al-Aqsa seperti sebagai berikut. Palestina terus dijajah dan dirampas. Dunia Islam terpecah belah. Perang di Syam Suriah semakin besar. Rencana pembangunan Third Temple semakin nyata. Jika semua ini terus berlanjut, maka skenario akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah semakin dekat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Aqsa adalah rahasia besar Islam. Masjid Al-Aqsa bukan sekedar tanah atau bangunan tua, tapi simbol keimanan dan tauhid. Di akhir zaman, Al-Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin di bawah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya yang pasti akan ditepati. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyiapkan iman, ilmu, dan amal untuk menjadi bagian dari pasukan akhir zaman yang membebaskan Al-Aqsa? Jadi itu pembahasan di video kali ini tentang rahasia Masjid Al-Aqsa di akhir zaman. Kenapa menjadi rebutan dunia? Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.